lagi sama saya Ruth Mentari Kebaya and Dressmaker. Di sini saya mau tutorial cara mencuci kebaya ala Mentari Kebaya and Dressmaker. Di sini saya sudah punya kebaya, masih dalam packingan ya kebayanya untuk saya cuci. Ini masih dalam kondisi dalam packingan. Di sini saya sudah menyediakan sampo. Samponya boleh segala jenis sampo ya, tapi yang jelas kimianya yang rendah. Dan satu lagi, tolong dihindari pemakaian deterjen atau yang kimianya tinggi karena dapat merusak payet yang ada dalam kebaya atau struktur dalam bahan kebaya. Di sini aku udah sediakan air galon. Biasanya sih aku mencuci kebaya itu pakai air galon biar lebih efisien aja. Nah, aku udah tuangkan air galonnya ke dalam ember. Nah, kita buka dulu ya kotaknya. Jadi kebayanya itu masih di dalam kotak. Nah, kita buka. Ini ya, kita keluarin. Nah, ini kebayanya. Nah, kan kebayanya ada pahit-pahitnya. Kenapa kita pakai sampo atau yang bahan kimianya rendah? Biar tidak merusak pahit yang ada di kebayanya. Jadi pahit ini dia sensitif. Kalau dia terkena bahan kimia yang kuat, dia bisa memudar. Nah, jadi kita pakai sampo yang bahan kimianya itu sangat kecil. Kalau bisa sih sampo bayi ya, kalau bisa. Nah, ini kita udah sediakan air. Di sini kita udah sediakan airnya di dalam. Nah, ini samponya kita tuang, ya. Baru kita kucek-kucek di dalam air biar dia merata dengan airnya, biar nggak bergumpal-gumpal juga. Ya. Kalau untuk yang video ini aku pakai sampo bayi karena menurut aku sih lebih bagus sampo bayi karena dia lebih kecil kan kimianya. Nah, nih setelah dia udah merata dengan air, nih baru kita ambil kebayanya. Nih, dalam posisi kebayanya yang berpayetnya di luar ya. Nih, posisinya seperti ini. Baru kita rendam. Angkat. Jadi kalau mencuci kebaya itu nggak harus dikucuk-kucuk kuat ya. Enggak seperti kayak kita mencuci baju biasa. Karena kan ini lebih sensitif karena ada tilenya. Biasanya kan kebaya itu bertile, jadi lebih sensitif untuk robek. Jadi kita menghindari yang namanya robek pada bagian kebayanya. Jadi kita tekan-tekan aja. Nih, kita tekan-tekan gini. Nah, karena kebaya kan nggak mungkin kotor banget kan. Nih, baru kita angkat seperti ini. Nah, kalau memerasnya bukan kayak memeras kayak baju biasa ya. Aku lebih seperti ini memerasnya. Karena aku takut sekali bagian tilenya itu sobek, karena kena dengan ke payet-payetnya itu dia pasti bisa sobek. Jadi aku sangat hati-hati. Nih, aku biasanya mencuci kebaya aku tuh seperti ini. Nih. Oke. Setelah kita mencucinya pakai sampo tadi, nah kita akan bilas. Di sini sudah aku sediakan ya air untuk membilasnya. Nih, membilasnya masih posisi yang sama. Kita tekan aja. Nih, diangkat. Nah, di saat kita membilas, kita balikkan kebayanya. Untuk apa sih sebenarnya dibalikan? Sebenarnya kita membalikkan itu agar payetnya ini enggak terkena pas kita menggantungnya. Karena kita pasti menggantungkan kebayanya untuk kita jemur. Jadi kita terlebih dahulu harus membalikkan kebayanya, bagian yang dalam jadi keluar, yang bagian di luar jadi ke dalam. Nih, seperti ini. Tetap hati-hati ya, kita kan menghindari namanya kerusakan ya, kerusakan pada kebaya. Apalagi kalau full payet itu lebih hati-hati, karena dia full payetnya, jadi takut tersangkut dengan bahan tilenya. Nah, bisa bahaya. Nih, kita balikkan dulu. Nah, setelah itu ini udah posisi terbalik ya. Nah, kita tekan lagi, angkat, tekan. Nah, baru kita peras lagi airnya.
sebelum kita menjemurnya. Ingat ya, memerasnya seperti ini. Jangan diperas seperti ini ya, nanti dia bisa rusak. Sayang kan kebayanya udah dibuat mahal-mahal. Ini aku udah peras dia. Lalu aku cari hanger. Nah, untuk hanger sendiri aku milih. Karena aku ya namanya kebaya itu ya memperhatikan betul-betul. Nah, aku milih hangernya itu yang teksturnya seperti ini. Jadi dia nggak ada sangkutan-sangkutan. Ini kan mulus. Jadi untuk tile dia nggak akan sangkut karena kebaya kan itu banyak kayak jaring-jaring gitu motifnya. Nah, jadi kita pakai kawat yang seperti ini kalau bisa. Jadi aman, dipastikan kebaya itu pasti aman karena dia nggak akan sangkut-sangkut. Nah, kita hanger ini, lalu kita gantung di sini. Hati-hati ya. Karena seperti ini nih, tengok tilenya, dia lebih sensitif. Oke, udah kita gantung. Kita udah gantung kebayanya, tinggal kita jemur di panas matahari. Ingat ya, menjemur kebaya itu nggak harus dari pagi sampai sore, enggak. Kita perlu beberapa jam aja. Kenapa? Karena kebaya ini tidak seperti baju biasa yang meresap air itu banyak, enggak. Jadi perlu beberapa jam aja kita jemur, itu udah bisa kita angkat. Nah, sekian tutorial dari aku tentang mencuci kebaya ala Mentari Kebaya Dressmaker. Jika video ini memberi edukasi atau wawasan kepada kakak-kakak sekalian tentang mencuci kebaya atau tentang berkebaya, jangan lupa subscribe YouTube kita Mentari Kebaya Dressmaker. Maka kita akan lebih memberi tutorial-tutorial yang lain tentang berkebaya. Jangan lupa subscribe.